Pendidikan pariwisata merupakan fondasi terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi. Saya asalnya itu dari sarjana pendidikan matematika, dan ketika mengajar di sini untuk pertama kalinya saya diminta untuk mengajar produktif atau mata pelajaran perhotelan. Ketika mengajar itu ada kendala pastinya yang ditemukan. Karena ketika kita mengajar mau bebas untuk kita berbicara di depan, ya kita juga kepikiran, hotelnya seperti apa sih, ruang front office seperti apa sih, kayak gitu. Nah, itu juga yang menjadi tantangan. Membuat SMK itu nggak gampang. 4-5 kali jauh lebih sulit dibanding membangun SMA. Kami sadar sungguh ya, bahwa kami itu sekolah yang kecil, masih merangkak begitu. Mengingat guru-guru itu kan juga banyak yang tidak suka keluar dari zona nyamannya. Mereka ini belajar sendiri, itu kan sebenarnya kan munculnya dari sini ya, tetapi tidak bisa dari didorong-dorong gitu. Akhirnya ya saya paksa sudah. Banyak kebutuhan yang sifatnya meningkatkan kualitas guru, lebih profesional dan seterusnya itu Desma mendampingi kami. Dengan adanya Desma, banyak hal yang berubah dari kami, bisa atau mendobrak hal baru itu dengan memberanikan diri bekerja sama dengan beberapa industri, sehingga proses pembelajaran yang terjadi di sekolah itu sesuai dengan standar yang ada di industri. Dan puji Tuhan, dengan dampingan terus dorongan dari Desma, akhirnya kami bisa berkolaborasi dengan industri, dan pada kenyataannya sekarang ada beberapa industri yang mencari sekolah kami, bukan kami yang mencari industri. Desma mendatangkan expert dari NHI, ya, dosen-dosen dari NHI. Kebetulan ada 4 orang dosen, ibu-ibu dari 2 dari usaha perjalanan wisata, prodinya, yang 2 dari perhotelan. Di situ ada beberapa kegiatan yang kami itu dilatih bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran, bagaimana kami membagikan informasi mengenai dunia pariwisata dengan siswa-siswi kami, seperti itu. Dan dari dunia pendidikan ini juga saya mendidik siswa-siswi saya ini untuk bisa menjadi insan pariwisata yang kedepannya bisa mengembangkan dunia pariwisata terkhususnya yang ada di Pulau Sumba ini. Kalau saya bilang bagaimana cara kita bertahan, sudah pasti kita upgrade. Karena ilmu itu perhotelan itu selalu update, selalu up to date, mengikuti perkembangan zaman. Jadi paling tidak beberapa skill yang kita punya supaya kita bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di sekitar kita. Kalau membutuhkan karyawan yang memang akan mau bergabung di perhotelan, sudah pasti kita akan memilih orang-orang yang punya soft skill sama hard skill. 2 skill itu harus kita butuhkan. Karena kembali lagi SMK ini adalah sekolah vokasi. Setengah vokasi yang dimana siswa-siswanya dipersiapkan untuk terjun nanti PKL, dan pada saat mereka selesai mereka sudah ready nih terjun ke industri atau terjun ke masyarakat. Saya dari pribadi Pak, mulai kerja awal di sini Pak, saya sangat senang Pak, karena saya bersyukur sekali Pak bisa kerja di lingkungan hidup sekitarnya di sini Pak. Saya tidak bisa jauh dari orang tua. Kami senang sekali ya Pak. Di Sumba sini akhirnya ada hotel yang sebesar ini Pak. Kami sebagai anak-anak muda Sumba, kami bisa berkarir selanjutnya lagi ke depannya begitu Pak. Sekarang kan Pak, ini sudah banyak dunia pariwisata, sudah banyak hotel juga Pak. Jadi saya pengen ini adik-adik nanti setelah tamat, jangan disia-siakan training 6 bulan itu harus dikembangkan. Jangan sudah training 6 bulan, sudah ini itu baru tamat sekolah langsung di rumah saja begitu. Harus dikembangkan, bangun Sumba. Jangan kita keluar lagi dari Sumba, kita yang kembangkan Sumba sendiri gitu. Kita anak Sumba ini harus bisa juga. Kita yang membangun daerah kita, menunjukkan skill kita bahwa kita itu bisa, anak Sumba itu bisa, anak kampung itu bisa.
menunjukkan yang terbaik untuk Sumba. Perubahan bukan hasil satu hari, tapi dari proses panjang yang dibangun oleh orang-orang yang peduli. Dari guru yang belajar, kepala sekolah yang memberi ruang, hingga sistem yang terus disesuaikan. Dan kami adalah hasil dari semua itu.